Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya mahasiswa UIN Salatiga Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ingin sedikit menjelaskan review tentang materi pengantar bisnis dalam setengah semester ini. Ada apa sih dalam setengah semester ini? Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firdaus Firman Satosa, NIM 86, kelas 1C Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan mereview atau menjelaskan sedikit tentang materi pengantar bisnis. Ada apa aja sih dalam pengantar bisnis itu? Yang pertama ada bisnis. Bisnis itu sendiri. Apa sih pengertian bisnis? Jadi bisnis itu adalah suatu kegiatan kelompok maupun individu untuk menghasilkan suatu hal yang menguntungkan, mulai dari produk fisik, non-fisik, sampai jasa. Kemudian dalam bisnis pasti ada pelaku bisnis. Di sini dijelaskan ada dua, yaitu pelaku bisnis pemerintah dan pelaku bisnis swasta. Jadi pemerintah juga ikut andil berbisnis dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan suatu negara tersebut, seperti pembangunan dan yang lain-lain. Kemudian pelaku bisnis swasta, yaitu seorang atau kelompok untuk membangun suatu perusahaan untuk melakukan bisnis tersebut. Kemudian apa sih tujuannya untuk berbisnis? Jadi bisnis itu untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa untuk menyediakan kebutuhan kepada konsumen serta menghasilkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Jadi bisnis itu untuk menyediakan barang atau jasa kepada konsumen atau masyarakat, serta agar seseorang yang berbisnis itu menghasilkan suatu keuntungan dari kegiatan menyediakan barang atau jasa tersebut. Kemudian ada sistem ekonomi. Nah, di sini ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama tradisional, kemudian ada liberal, ada komando, dan campuran. Sistem ekonomi tradisional yaitu masih menganut sistem adat dari nenek moyang. Yang kemudian ada liberal. Liberal adalah masyarakat atau seseorang bebas untuk melakukan sebuah transaksi seperti produksi, distribusi maupun konsumsi. Kemudian ada sistem ekonomi komando, yaitu dalam segala lini ini diawasi dan dikuasai oleh pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada sistem ekonomi campuran, yaitu menggabungkan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi komando. Kemudian negara Indonesia ini menganut sistem apa sih? Jadi negara Indonesia ini menganut sistem ekonomi Pancasila. Kenapa kok Pancasila bukan sistem yang sudah ada seperti tradisional, komando atau liberal gitu? Karena Indonesia itu dengan segala SDM yang banyak serta sumber daya alamnya yang banyak serta tradisinya yang berbeda-beda, jadi untuk menggaitkan, untuk menggabungkan semua perbedaan tersebut dibutuhkan suatu sistem tersendiri yang khusus untuk mengatur sistem ekonomi Indonesia, yaitu yang menurut para ahli itu cocok, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kemudian ada unsur penting yang harus ada dalam suatu bisnis, yaitu pertama kemauan manusia, sumber daya yang alam maupun manusianya, kemudian tata cara produksi, tata cara distribusi, dan etika. Kemudian yang kedua ada manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disetujui oleh organisasi tersebut. Di sini ada metode-metode untuk menyelesaikan masalah menggunakan ilmu manajemen. Yang pertama, tahu adanya masalah. Jadi sebelum kita
menyelesaikan masalah, kita tuh harus tahu apa sih masalah yang ada dalam organisasi tersebut, kemudian mengidentifikasi dan merumuskan masalahnya. Jadi kita harus merumuskan bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian mengumpulkan data-data untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mengumpulkan data-data tadi, kita harus mengolah data-data guna mencari alternatif untuk penyelesaian masalah tersebut, kemudian mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi, kemudian melakukan keputusan serta tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian dalam suatu organisasi pasti ada tingkatan-tingkatan. Di sini dimasukkan tingkatan manajemen. Apa saja sih tingkatan manajemen itu? Ada apa aja? Yang pertama itu ada top level, yang kedua middle level, middle management, kemudian ada first level atau first line management. Dalam top level itu terdapat direksi, direktur perusahaan, atau pemegang saham. Kemudian dalam middle management itu ada kepala divisi, kepala kantor atau yang lain-lain. Kemudian ada first level atau yang paling bawah itu ada karyawan dan ketua-ketuanya. Kemudian bridge management itu ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan organisasi, lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan sendiri. Ada pemberian upah, pemusatan kinerja, hierarki, keteraturan, adil dan jujur, stabilitas kondisi karyawan, dan semangat koordinasi. Kemudian materi yang ketiga adalah kewirausahaan. Wira swasta berasal dari Sanskerta yaitu wira, swa, dan sta. Wira adalah utama, swa adalah sendiri, dan sta adalah berdiri. Jadi kalau ketiga suku kata tersebut digabungkan menjadi suatu usaha untuk melakukan kegiatan sendiri, yaitu melakukan bisnis secara sendiri. Kewirausahaan sering tumpang tindih dengan kewirausahaan, tapi kewirausahaan ini biasanya lebih cenderung unggul karena seseorang yang berwira swasta itu memiliki skill dalam melakukan bisnis, suatu bisnis. Jadi lebih unggul karena skill yang dia miliki, sedangkan wirausaha dia itu hanya mentok sampai di situ saja dan yang penting bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Sedangkan dari wira swasta yaitu ingin melakukan suatu pengembangan dari bisnis tersebut. Jadi ingin melakukan bisnis satu dan bisnis satu lagi, jadi ingin mengembangkan bisnis-bisnis tadi. Yang demikian itu adalah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu tidak mentok sampai di situ saja, sedangkan wirausaha itu hanya fokus pada satu bisnis dan biasanya wirausaha itu sudah puas dengan bisnis satu tersebut. Sedangkan kewirausahaan mereka itu lebih memilih cara-cara lain untuk mengembangkan bisnis-bisnis mereka. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu sangat penting dalam suatu bisnis karena untuk melakukan kejelasan bagaimana organisasi atau perusahaan itu berjalan. Jadi dalam struktur organisasi itu ada 5 poin penting, yaitu tentang tanggung jawab, kedudukan, uraian tugas, dan jalur hubungan. Jadi dalam suatu organisasi itu harus mempunyai struktur agar para anggotanya dapat melakukan tanggung jawab, dapat mengerti kedudukannya sebagai apa dan apa tugas-tugasnya, serta hubungannya dengan satu orang dengan yang lain itu bisa jelas.
Kemudian ada pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran dalam pasar ini dibedakan. Yang pasar dalam bentuk transaksi. Jadi ada pasar transaksi dalam bentuk transaksi, pasar dalam bentuk kegiatan, pasar dalam bentuk jenis barang, pasar dalam aspek waktu, ada pasar dalam jumlah barang, dan ada pasar dalam bentuk cakupan. Yang pertama ada bentuk pasar transaksi. Jadi dalam segi transaksi itu pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional itu seperti swalayan atau pasar tradisional. Kalau yang modern itu seperti mall-mall gitu ya. Kemudian ada bentuk kegiatan dalam pasar. Yang pertama ada yang nyata dan ada yang abstrak. Yang nyata seperti di pasar swalayan, jadi pembeli dan penjual itu melakukan kegiatan tatap muka. Kemudian yang abstrak yaitu pembeli dan penjual tidak melakukan tatapan muka, jadi hanya melakukan hubungan surat-surat penting atau hubungan dalam kalau zaman sekarang adalah handphone atau SMS-an atau WA. Kemudian ada jenis barang. Jenis barang yang diperjualbelikan dalam pasar itu ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Jadi ada barang konsumsi yang siap untuk dikonsumsi atau barang produksi seperti barang setengah jadi. Kemudian ada dalam aspek waktu ya. Dalam aspek waktu itu ada banyak sekali, yaitu ada pasar harian, ada pasar mingguan, ada pasar bulanan, pasar tahunan atau pasar hanya dalam event-event tertentu gitu. Kemudian ada dalam aspek jumlah barang, pasar itu menyediakan barang yang berupa eceran ataupun grosir. Kalau eceran dapat dibeli satu-satu, kalau grosir secara gelondongan. Kemudian dalam cakupannya, pasar dapat dilakukan secara lokal, nasional ataupun internasional. Jadi pasar itu dalam lokal seperti biasanya itu warung-warung dalam desa atau dusun. Kemudian dalam nasional itu seperti pasar atau swalayan. Kemudian internasional seperti saham atau ya gitu. Kemudian ada yang terakhir, ada perilaku karyawan. Dalam perilaku karyawan ini kegiatan individu kelompok. Jadi suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas kerja suatu organisasi. Jadi perilaku karyawan itu mempengaruhi efektivitas kerja dalam suatu organisasi. Karena apa? Karena perilaku karyawan itu dapat dilihat bagaimana masyarakat melihat perilaku karyawan dalam melakukan suatu bisnis tersebut. Kemudian apa sih yang mempengaruhi dalam perilaku karyawan itu? Yang pertama ada faktor genetik, kemudian lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Jadi faktor genetik itu memang, jadi yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik itu yang mempengaruhi perilaku karyawan karena memang dia itu dari keturunannya memang begitu. Kemudian ada faktor lingkungan, berarti dia hidup dalam lingkungan yang bagaimana, apakah dalam lingkungan yang baik atau lingkungan yang kurang baik. Kemudian ada pendidikan apa sih yang dia dapatkan yang jadi mempengaruhi perilaku karyawan tersebut. Kemudian ada pengalaman yang sudah dia lakukan. Sekian, itu adalah penjelasan review materi dalam setengah semester pengantar bisnis ini. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.